Pemirsa, sepertinya kita sering merasakan ilmu mulsihat dan keserakahan brutal yang dilakukan oknum borjuis kepada oknum proletar yang mengatasnamakan negara. Ideologi kapitalis sudah menjadi isma yang mungkin saja dianggap sebagian orang tidak tabu lagi, hanya untuk menambah keuntungan personal. Padahal menurut pasal 385 ayat 1 KUHP, jika seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan atau secara tidak sah menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama 4 tahun penjara. Dari manakah kecerobohan ini tertanam sehingga mereka lupa atas pasal 385 ayat 1 yang sudah ditetapkan, atau mereka merasa pasal tersebut sudah diamandemenkan sehingga mereka mempunyai hak kuasa untuk meraup keuntungan pribadi. Masyarakat harus mempertanyakan tindakan curang ini guna meluruskan dan mengurangi oknum yang serakah di dalam negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Setelah tim investigasi Mona Lisa TV melakukan penelusuran, kami menduga adanya maladministrasi. Sebab surat dari ATR atau BPN Kota Pematang Siantar tanggal 2 Mei 2016 yang lalu hanya SKPT atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 35-SKPT-2016. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar menerangkan sebidang tanah di Jalan Sutomo, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar dengan luas 702 meter persegi. Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah telah diterbitkan sertifikat atas nama Insinyur Robert Edison Siahaan, hak milik nomor 302, luas 702 meter persegi. Dengan catatan blokir berdasarkan surat dari Deputi Bidang Penindakan KPK RI, garis miring R/69 garis miring 23 garis miring 08 garis miring 2011 tanggal 23 Agustus 2011. Sementara surat permohonan SKPT ini diterbitkan atas permohonan Freddy Abdi Bueman Hasinaga, lahir tanggal 13 April 1978. Pekerjaan PLH Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Pematang Siantar, Jalan Sisingamangaraja, nomor 79 Pematang Siantar. Dan disebutkan bahwa SKPT tersebut bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah. Berdasarkan surat kantor dan pelayanan kekayaan negara dan lelang Kota Pematang Siantar nomor S/307 garis miring WKN 02 garis miring KNL garis penghubung 02 garis miring 2018 garis miring menyebutkan permohonan lelang barang sitaan atas nama terpidana R.E. Siahaan dilakukan atas permintaan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun berdasarkan permohonan tersebut, KPK NL telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang pada Selasa 3 Mei 2016 bertempat di KPK NL Pematang Siantar. Dan barang sitaan tersebut telah laku terjual melalui lelang tanggal 3 Mei 2016 dengan harga pokok lelang sebesar Rp6.031.535.000. Dari poin ketiga surat KPK NL dinyatakan dalam hal pembatalan lelang sesuai dengan Permenkeu nomor 93 PMK garis miring 06 garis miring 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana dirubah dengan Permenkeu nomor 106 garis miring PMK garis miring 06 garis miring 2013 tentang perubahan atas Kemenkeu nomor 93 garis miring PMK garis miring 06 2010 pasal 24 disebutkan bahwa lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjualan atau penetapan provinsional dari lembaga peradilan. Yang jadi pertanyaan, apakah barang blokiran dapat dilelang dengan waktu 1 hari dan langsung terjual? Berdasarkan konfirmasi tertulis, BPN menanggapi surat yang diserahkan tim Mona Lisa TV bahwa dalam rangka pelayanan pencatatan pendaftaran pemindahan hak dengan lelang Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar melaksanakannya.
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan peraturan pertanahan atas permohonan dari perorangan maupun badan hukum. Bahwa dalam pendaftaran pemindahan hak dengan lelang sesuai ketentuan dimaksud apabila sudah terpenuhi seluruh persyaratan termaksud membayar biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jaminan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Maka permohonan akan diproses guna memperoleh penyelesaian. Sesuai dengan hal tersebut di atas, kami jelaskan dalam rangka pelayanan pencatatan pendaftaran hak dengan lelang kantor pertahanan Kota Pematang Siantar hanya mempunyai kewenangan untuk mendaftarkan dan mencatatkan ke atas nama pemenang lelang. Pengajuan lelang, proses lelang, dan mekanisme lain yang menyangkut proses lelang kantor pertanahan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Maka, seyogianya untuk proses lelangnya saudara langsung menanyakan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Menanggapi surat tanggal 2 Mei 2016 yang Anda disebutkan di dalam surat saudara, dapat kami jelaskan bahwa surat dimaksud adalah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atau SKPT yang kami terbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 bagian keempat tentang pemindahan hak dengan lelang dalam pasal 107 ayat 1. Berbunyi atas permintaan Kepala Kantor Lelang, Kepala Kantor Pertanahan memberikan keterangan mengenai tanah yang akan dilelang dengan menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Monalisa TV.